Jangan suaranya matching. Udah enggak tuh dari tadi, lupa mau dicengin. Oh, tuh pamer lagi jam baru. Belum lunas. Banyak banget nih yang ada di masyarakat kita nih. Orang meninggal pakai ditaburin bunga. Terus udah gitu di ngajiin di kuburannya. Berapa hari, 7 hari kemudian ada kumpul-kumpul 7 harian. 40 hari kemudian 40 harian. 100 harian. Itu meninggal. Bang, nasi uduknya satu. Jarang-jarang. berdua. nih. Ini serius mau nasi uduk nih? Iya. Ah, Bikinin Bang jarang-jarang dia Bang ngubah Jack begini. profesi. Jadi tukang nasi uduk, Encum jadi Bu Haji. Ya Allah, Encum kalau kayak pinter Ustazah, aja Encum. Ustazah. kasihan. Coba tanya Encum, coba. Kelamaan. Encum bisa jawab. Ah kagak. Coba. Buang waktu ngobrol sama lu mah. Di bener, nggak apa-apa, yang penting nggak gagap Encum mah. Daripada ansip coba ditanya gagap. Ini pakai apa aja ya? Pakai apa aja Pakai itu? apa aja Pakai deh. telur. Pakai sendok. Pakai sendok, jangan lupa sambel. Kalau tukang nasi uduknya kayak gini enak ya? Iya. Berkah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aisyah. Aisyah bawa kue nih. Aisyah udah gede, Aisyah yang mau nemenin apa Aisyah? Apa? Salah ya. Kan namanya Ini kayak apaan? anak gue. Dimakan dong. Ini apaan kue? Bikinan Tahu Aisyah ini sendiri. dong. Ditanya, Ini ditanya kue. ini apaan kue ya? Gue juga tahu kue ya. Kue Ini apa? loh, Kue apa? Encum, Ais abis dari 40 harian itu Oh, tuh. tukang panggilnya nasi Ais gelas. ya? Ya, 40 Betul, harian. Ini makanan nih. Kagak, Ya. kagak, gua Ah, kagak makan boleh dari orang 40 Papua. harian, Ais. Emang nggak boleh Pak Ustadz? Dengerin kata Emang papa. nggak boleh? Gak boleh tuh. Enggak, Nanti jadi- bawa makan. Pak Ustadz juga bawa makanan belum mulai gak boleh. Udah mulai kita. Oh, mulai mulai. ngomong bismillah dulu kalau mau Ya udah, makan. Allahumma barik lah. Fi marozaqana wa qina azabannar. Makan sendirian, kita pesanan kita mana? Ya kan emang buat diri. Ini 40 harian kagak boleh kan Bang Nih Jack? lihat nih. Gue mendingan kagak makan daripada makan makanan dari 40 harian gitu. Nggak apa-apa, ini nggak namanya boleh, Pak berkah. Ustadz. Berkah apaan kan kagak ada contohnya juga, apapun yang berhubungan dan kagak ada contohnya di Rasul dan Iya. itu kagak Dari boleh hati disentuh. banget tuh. Iya, yang gue tahu sih gitu bang. Gini aja deh, Neng Ais dari mana emang tadi? Tadi Ais habis ngadirin itu 40 hari tetangga Ais. Ih ngadain 40 harian tapi ceria gitu kan, harusnya ikut sedih, ikut Dapat itu. berkat ini. Iya. 40 harian Terus setelah. masih Ah. isinya ngapain Boleh aja kan tuh? Bang ya? Itu kan sedekah berarti yang ada itu. Iya 40 sedekah harian. dong kan. Emang ngapain aja tuh isinya? Kan tadi ngaji. Ngaji, terus? 40 hari terus ngasih berkat, ada nasinya, terus dikasih kue. Biasanya malah Sisanya dikasih bagus. ke sini Ada deh. ceramahnya, ya kan? Iya. Tadi ada ustadznya juga kak. Oh iya? Iya. Kok kagak pakai ustadz yang ini mahal Iya. kali yang ini ya? Yang ini tiap episode jamnya ganti. Agak punya rekening bang. Kagak nerima apa-apa. Segala jam lu bahas tuh. Jangan suaranya matching. Udah enggak tuh dari tadi, lupa mau dicengin. Oh, tuh pamer lagi jam baru. Belum lunas. Banyak banget nih yang ada di masyarakat kita nih. Orang meninggal pakai ditaburin bunga. Terus udah gitu di ngajiin di kuburannya. Berapa hari, 7 hari kemudian ada 7 kumpul-kumpul harian. 7 harian. 40 hari kemudian 40 harian. 100 harian. Itu meninggal. Dalam pas lagi hamil juga ada 7 bulanan. 7 bulan. 4 bulan. Ini cukur rambut, Iya. bayi. Kak bener. Jadi Iya. banyak banget ya itu acara-acaraan kayak gituannya ya? Jadi Wah, gini, ada emang. 7 hari, 40 hari, 7 bulan, itu betul. Ada tuh di zaman Rasul. Kagak hari kan? Di zaman para sahabat nggak ada. Nggak ada dulu Bang. Karena memang adanya cuma di Indonesia. Oh, di Karena 7 bulan, 40 hari, 100 hari yang kita bilang haul. Haul kan itu hitungan 100 hari. Iya. Nah, itu adalah tradisi orang Hindu dulu. Lah ngapain kita orang Islam ikutan? Nah, Iya tuh, jadi gini ceritanya. Ketika Wali Songo dulu datang berdakwah, menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini, itu budaya itu udah mengakar. Nah, Rasul pernah bilang gini, sebaik-baiknya dakwah, sebaik-baiknya penyebaran itu agama adalah yang tidak menghanguskan, menghilangkan budaya setempat. Karena Islam menghormati budaya setempat yang udah ada. Makanya ada 7 harian, 40 hariannya dari Hindu, tapi isinya pengajian dari Islam gitu. Dulu bacaannya itu bacaan wah primbon-primbon yang nggak jelas lah. Sesajen minta apa. Nah, sekarang secara fisik, secara zohir nggak diganti, nggak dirubah. Tapi muatannya yang dirubah. Nah, tradisi sekaten itu kan awalnya dirubah oleh Wali Songo dari kalimat sahadaten. Sekaten tuh. Jadi sekaten. Oh. Jadi sahadaten dulu
ketika orang mau nonton wayang di zaman Wali Songo, itu kan mereka bawa seserahan, sesembahan. Saat itu dirubah. Yang mau nonton wayang, kata Wali Songo, Sunan Kalijaga terutama, itu harus dirubah, harus ngucapin syahadat dulu tiket masuknya. Oh gitu. Nah, makanya berubah jadi syahadaten, jadi sekaten. Oh, tapi kalau dalam masa transisi sih masih bisa dimengerti ya, bisa gitu. Tapi kan sekarang udah jelas Keterusan banget. ya, Bang, keterusan Iya, kalau dong sekarang kan udah sekarang, jelas Bang. mana yang dari agama kita, mana yang dari agama orang lain. Nah, Jadi itu gini, gimana? contoh, agama itu sangat berbaur dengan budaya setempat. Misalnya, ketika Rasul diturunkan di Timur Tengah, di golongan orang-orang Arab, itu kan mereka pakai tradisi bajunya apa? Putih, pakai gamis, pakai peci putih segala macam. Yang pada akhirnya Islam tidak menghilangkan itu. Makanya sekarang banyak orang yang mau ngikut-ngikut, oh kita harus seperti Rasul, kemana-mana pakai gamis, kemana-mana pakai udeng-udeng. Ya silahkan, itu bagus. Tapi jangan jadi ukuran kesolehan seseorang. Karena itu adalah bagian dari budaya. Bagian dari setempat. budaya. Nih, terima kasih Cum. Ya itu buat Ais sini. mana? Gue yang pesen gak dapet, Cum gue dong Iya, Cum. iya. Satu Cum, ya Allah. Dikit aja Cum. Nah gini bener, semua dapet. Lu Ini gimana buat sih? encum aja nih. Poncum enak banget nasi uduknya. Oh iya dong, itu yang buat encum ah ya lah. Yang mana ini? Nih, buat gue aja dah. Tadi kita ngobrol apa ya? Itu yang tentang itu. Nah, tapi kalau ayah pribadi nih Bang, maksudnya kan sekarang udah jelas banget mana yang menurut Islamnya kayak gimana, menurut agama non-Islamnya gimana. Kalau gue sih lebih ngejaga apa ya keislaman kita gitu, ngapain masih dicampur adukin juga gitu kalau udah tahu mana yang benar mana yang enggak gitu. Karena bagaimanapun yang namanya Islam, intinya satu, mendamaikan, menenangkan, membuat masyarakat jadi tidak rusuh. Tapi mudah-mudahan ini juga masih dalam proses sih ya. Sekarang lambat laun juga udah mulai Orang udah murni mulai lagi ya. cerdas kok. Artinya gini, kalau ada orang 40 hari terus ngaji yang dibaca bagus-bagus, itu kan jauh lebih baik daripada yang cuma nongkrong, sia-sia waktu jadi mubazir. Tapi bukan berarti nggak ngelakuin 40 hari jadi dosa kan, karena nggak ada ujungnya Betul. juga. Makanya kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf, perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di umat, maupun itu perbedaan karena budaya, karena sosial kultur dan sebagainya, itu adalah sebuah pelajaran dalam kehidupan. Rahmah. Rahmah itu artinya sebuah proses belajar. Jadi kalau orang mau saklek, mau mentingin dirinya sendiri, dia nggak akan bisa hidup. Nggak akan bisa bertoleransi dengan siapapun. Wah yang itu 40 hari, atau oh dia maulid. Kan ada tuh acara maulid. Wah ini maulid, kalau saya emang nggak percaya, nggak ada itu maulid Nabi. Ya udah, yang nggak percaya mungkin dia membuktikan cinta kepada Rasul nggak dengan maulid. Dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Tapi kan sebagian orang ingin membuktikan cintanya dengan merayakan maulid. Kenapa enggak? Saling hargai saja ya. Saling menghargai. Islam itu artinya mendamaikan. Damai dalam perbedaan, itu yang susah. Tapi ada beberapa orang yang bener-bener saklek tuh. Kayak misal saya tadi nerima makanan dari acara Iya. 40 harian Langsung gitu. dibuang tuh kuenya. Soalnya takutnya boleh, Kak, nggak menjaga, tapi kan hak saya juga kan sebetulnya kan ya, menjaga takutnya ada hubungannya dengan tradisi-tradisi yang Jangan yang gitu. Satu, ada satu mazhab yang kalau dia ngunjungin orang sakit atau meninggal, itu boleh nggak boleh makan. Nggak makan. boleh. ya, Ya kan? nggak boleh Nah, makan, tahu bener. banget tuh. Banget terus. Padahal mah nggak apa-apa ya Ustadz ya. Jadi kalau kita ngunjungin orang sakit nih, itu nggak boleh kita makan. Ada nggak boleh hadisnya kita juga minum. Neng, bukan nggak apa-apa aja. gitu ya? Ada hadisnya. Ada hadisnya. Karena kata Rasul jangan membebani orang yang kena musibah. Berarti pendapat ini orang, wah kalau gua ngejenguk orang sakit, gua nggak mau ngebanin. Kalau perlu gua kasih uang. Tapi kan nggak semua sepaham dengan ini. Ada orang yang emang ketika ngejenguk dia bawa buah tapi dia makan juga ya nggak ada masalah. Ya. Gitu. Ini perbedaan-perbedaan. Perbedaan ini jangan memperkeruh situasi. Harus saling belajar. Nanya. Bang, mau nanya. Tahu makan mulu. Sama sih sama saya Ais. Sama saya Ais. Kalau ada tradisi yang mandi kembang, Udah belum keluar? Heeh. Tradisi mandi biasa kembang. Mandi kembang. Itu bacaannya baca-bacaan Al-Quran gitu bang. Boleh nggak tuh? Lu nanya gitu dong kayak angker suasananya. Kan biar nggak Mandi mabasir kembang gitu. tengah Nah, ini ada nyanyi dulu. Nyanyi mandi kembang, 1, 2, 3. Mandi kembang tengah malam,
Jangan kau lakukan kalau hanya mengharap maaf dariku. Iya. Nangis mandi kembang ya udah lagu. Mandi kembang bacanya Al-Quran. Iya, betul. Coba lihat orang kalau misalnya lagi 40 hari, itu kan ada dupa dibakar tuh. Diputer, pernah lihat nggak? Di orang-orang Betawi kebanyakan. Terus kalau misalnya orang akekah ada gunting, ada kembang, ada segala macam, ada wangi-wangian. Iya, kayak Tapi kan yang dibaca justru bacaan-bacaan sholawat dan lain-lainnya. Tadi Islam itu datang bukan untuk meruntuhkan, membumi hanguskan. Wah, total hilang semua budaya, enggak. Tapi dirubah substansinya, dirubah intinya. Casingnya masih begitu, tapi kan mesinnya berubah. Yang penting kan mesinnya itu tadi. Mandi kembang kan udah tradisi, udah susah dihilangin. Sampai sekarang masih ada kan? Yang sebelum nikah ada mandi Itu kembang. siraman. Siram sama orang tuanya. Dari gitu. 7 mata air ya Iya, yang berbeda. Intinya sih mungkin itu adalah bagian tradisi, Bagian bukan dari- bagian dari ibadah ya. Karena agama dia nggak bisa berdiri sendiri. Agama harus berdampingan dengan budaya. Kalau agama mau diterima di satu tempat, kan harus menghargai budaya setempat. Al-adat muhakkamat. Tradisi setempat itu bisa jadi hukum. Iya kan? Bisa jadi hukum. Contoh, dalam ilmu fikih ada istilah urf. Urf itu adalah hukum tradisi paling bawah. Al-Quran, hadis, ijma ulama, qiyas, urf. Urf ini adalah hukum tradisi setempat yang harus dihormatin. Contoh, nggak ada tuh Islam mengharuskan kita ke masjid pakai celana, ya kan? Sarung. Tapi saya sebagai orang kampung Betawi misalnya nih, kalau di kampung sendiri orang asli situ kalau sholat harus pakai sarung. Iya. Aib kalau pakai celana. Oh ya? Nah, Iya, ada, Bang. kan masih ada yang begitu, ada, Bang. orang Betawi kan. Nah itu sebenarnya nggak menyalahi, itu adalah urf, al-adat muhakkamat, hukum setempat yang harus dipatuhi. Jadi bukan hanya sekedar hukum pada Allah, pada Rasul, pada umara, pada ulama, tapi juga hukum setempat harus kita patuhi. Walaupun nggak pakai sarung nggak dosa sih Nggak sebetulnya. dosa. Ya. Nah cuman menghargai etika yang berlaku di satu tempat itu yang Ini penting. ada juga yang perempuan nggak boleh ke masjid. Sholat di masjid. nggak Itu boleh. mah ada hadisnya Itu sih emang juga ada emang. ininya. Ada tertentu, tapi kan ada yang udah misalnya sholat berjamaah biasa juhur gitu. Ada yang bareng nih nggak boleh sama sekali, perempuan tuh nggak boleh masuk. Ada yang masjid. bilang Iya. bid'ah gitu ya. Ada di orang Betawi asli masih masjid nggak boleh dimasukin perempuan. Iya. Atau nggak boleh bikin acara di masjid. Nah ini kan masalah manajemen masjid, belum terbuka aja sebenarnya. Terus katanya di masjid nggak boleh tepuk tangan, bener nggak sih? Ada hadis yang mengatakan seperti itu, tapi itu bukan hadis yang sahih. Kalaupun ada yang bertepuk tangan bukan berarti itu dosa besar. Enggak. Iya, hubungannya apa ya kalau itu ya? Ya, karena Gaduh memang kali, itu tempat gaduh. ibadah. Itu kan tempat Tapi kan ibadah. kadang-kadang suka ada acara juga pengajian gitu. Misalnya gini, total sumbangan masjid ini 5 miliar. Gitu misalkan. Tapi manajemen masjid modern kan udah bersatu sekarang nih. Di atasnya masjid, bawahnya gedung biasanya kan. Iya. Iya, buat Pakai buat resepsi. Nah, hasil uang sewa gedung kan nanti buat masjid juga. Jadi ini harus Islam itu sangat menyesuaikan zaman, nggak kaku. Kadang kita yang bikin Islam jadi kaku. Iya, ada beberapa yang masih kaku. Gitu. Ya jadi ya kalau boleh nyimpulin dikit nih kayaknya emang gitu ya, ada tradisi, ada agama. Ada bagian agama dimasukin ke tradisi, boleh-boleh saja, sah-sah saja, asal jangan ketika itu nggak dilakuin ngerasa dosa. Karena itu nggak dari agama juga, nggak wajib hukumnya. Betul. Kayak misal 40 harian, ya udah deh, kau mau ya udah silakan. Tapi kok enggak juga ya monggo gitu kan.